gimana rasanya, kita coba tarik sedikit mobil ini. Nah, tarikan mobil ini ya lebih kenceng ya. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Tanggal 11 tepat pada pagelaran Gias 2022, Suzuki meluncurkan hatchback andalan mereka. Memang sih, bisa dibilang mobil ini hanya deep facelift, jadi facelift yang sangat major. Karena memang jatuhnya dia facelift kedua. Tapi kali ini perubahannya tidak main-main, perubahannya benar-benar banyak, mulai dari eksterior, interior, dan juga fitur yang kini disematkan. Tapi seperti layaknya Suzuki sebelumnya, Suzuki selalu menawarkan mobilnya dengan value for money yang sangat luar biasa. Seperti si Baleno ini. So, tak berlama-lama, langsung aja kita bahas. Ini dia, the new Suzuki Baleno. Ya, perubahan tampang dari Suzuki Baleno kali ini memang benar-benar signifikan banget ya. Sekarang, sejak Suzuki sekarang semakin mesra dengan Toyota di India, di Eropa, maupun di Jepang sendiri, mereka sekarang sudah mulai sering sharing platform. Dan tanpa terkecuali si Baleno ini dengan Toyota Glanza atau Toyota Starlet di Afrika dan juga di India. Di Suzuki Baleno ini sekarang dia tidak lagi memiliki varian Suzuki Baleno RS. Sekarang masuk Indonesia varian yang standarnya saja, karena varian RS nggak ada lagi, tapi sudah lebih sporty dan juga lebih elegan. Kita bisa lihat tampang depannya, kita lihat grillnya sekarang semakin besar, dan dia kap mesinnya kayak semakin maju ke depan gitu ya, kayak membuat ala-ala jenong gitu. Tapi itu semua karena memang mobil-mobil zaman sekarang, mobil buat ke depannya yang biar timeless, itu memang rata-rata seperti ini. Identity mobil yang masa depan zaman sekarang sepertinya dibuat bagian sini tuh kayak lebih besar gitu. Ini kelihatan gitu ya. Dan bagian grillnya sekarang bukan honeycomb lagi. Dia kayak aksennya tuh sebenarnya mirip seperti layaknya di R3 yang facelift. Tapi kalau di R3 itu pakai aksen chrome, di sini dia dibikin warna hitam saja. Logo Suzuki juga makin besar, dan chrome yang menyambung dari kiri ke kanan itu juga makin besar. Dan chrome-nya tuh kayak aksennya kayak menyambung masuk ke dalam headlamp-nya. Dengan lampu yang sekarang juga berbeda. Kalau dulu memang sudah proyektor LED, bagus. Proyektor HID bahkan, lebih bagus lagi, lebih terang. Dia sekarang dengan proyektor LED ini, dia sudah memiliki LED DRL yang terbaru. Sekarang dia kayak cakar gitu ya. Bagus, ada 3, jadi kayak lebih tebal rasanya. Dan tambah lagi, teknologi lampunya sekarang sudah auto headlamp. Jadi canggih banget. Dibandingkan dengan rival-rivalnya, menurut kami ini paling lengkap sih. Ditambah lagi, fog lamp-nya juga sudah LED. Jadi kalau dari depan, ketika malam hari, mobil ini elegan banget. Sepertinya itu yang mau dicapai dari Baleno ini. Dia mau mengedepankan elegan dibandingkan dengan sporty di rival-rivalnya. Dari samping, sebenarnya secara siluet dia masih mirip banget dengan Baleno yang sebelumnya. Memang jatuhnya seperti kami bilang tadi, dia major facelift. Jadi facelift kedua. Dia bisa lihat siluet tarikan garisnya tuh masih sama gitu. Dia memang sejak pertama kali Baleno diluncurkan, dia tuh kayak mau pakai bahasa desain yang flow, jadi kayak flow of water gitu ya. Bisa kita lihat ya dari depan, tuh tarikan garis itu kayak mengalir seperti air ke belakang gitu ya. Tapi memang uniknya, yang facelift ini karena dia mungkin tidak pakai body kit ya, dia malah justru lebih pendek 5 mm dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan juga lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya atau generasi yang pre-facelift atau yang facelift pertama. Dia lebih pendek sedikit gitu ya, karena dia bukan body kit. Dia lebih mengedepankan elegannya. Dia secara desain dari samping sekarang tarikan chrome-nya tuh tebal ya. Dari depan sini hingga ke belakang nih, apalagi yang bagian belakang ini kayak tebal banget gitu. Bisa kelihatan nih dari sini ya. Tebal, dan di handle-nya sudah juga chrome, dan belakang juga sudah chrome. Bannya sebenarnya konfigurasi masih sama, 995/55 R16. Dia masih pakai 16 inci, tapi dengan desain dual tone, bagus banget. Dan spionnya juga sudah auto retract, bagus. Jadi
Sebenarnya dari samping perubahan tidak signifikan, yang paling kelihatan adalah bagian velgnya. Bagian belakang merupakan bagian yang cukup banyak perubahan selain pada bagian depannya. Kalau bagian samping tadi hanya velgnya, kalau bagian belakang nih perubahannya lumayan agak kelihatan. Terutama pada bagian lampunya. Sekarang bentuk lampunya agak sedikit lebih menyipit gitu ya. Tapi memang bentuknya agak masih mirip-mirip. Dan tambah lagi sekarang ada garnishnya nih. Jadi masuk sampai ke pintu bagasinya. Jadi kayak lampunya seakan-akan lebih besar. Dan lampunya sendiri sekarang sudah didominasi dengan LED. Dia ini 3 titiknya ini LED dan juga titik-titik yang di sini kalau kita menginjak rem ini juga sudah LED. Walaupun sayang memang lampu mundur dan juga lampu sennya dia masih bohlam. Dan bagusnya dia seperti yang sebelum-sebelumnya Baleno tetap dilengkapi dengan sensor parkir integrated. Jadi bagus ya, dia rata gitu. Bukan kelihatan kayak aftermarket, tambah lagi dia 4 titik lagi. Dan sekarang sudah secara standar dia dapat kamera parkir. Dan yang menarik dari Baleno adalah kapasitas bagasinya. Kapasitas bagasi dari Baleno mencapai 355 liter. Which is kalau dibandingin sama Mazda 2 hatchback gitu ya, misalnya atau sama Yaris, dia termasuk yang terbesar di kelasnya. Walaupun memang ada sedikit downfall-nya dari mobil ini adalah liftnya terlalu tinggi. Jadi kalau mau ngangkat barang, kita harus agak naik sedikit baru turun begini. Cuma dia bagasinya lumayan dalam dan lumayan besar, jadi lumayan praktikal mobil ini. Lanjut pada bagian interior. Pada bagian interior di bagian belakang sini perubahan memang pada kontur joknya saja ya. Dia sekarang kayak warnanya birunya lebih elegan, lebih bagus sih warnanya. Dan lekukan-lekukan dari joknya itu menurut kami bagus dan cerdas. Dia kayak dibikin agak lekukan gitu ya supaya memberikan support yang baik pada orang yang duduk. Jadi kalau misalnya kita duduk di sini ya, dia ini kayak kanan kirinya tuh menyupport kita gitu, bagus. Nih kanan kiri disupport dengan baik. Enak sih, jadi duduk di belakang sini tuh nikmat banget. Di depan, ini posisi mengemudi kami, tinggi kami 175 cm. Kalian bisa lihat sendiri, legroomnya 10, ini bahkan 11 jari. Lebih jauh bahkan dibandingkan dengan yang kami baru review kemarin yang meluncurkan varian sedannya. Ini jauh lebih lega sih di belakang sini. Ini lapang banget rasanya. Headroom juga lapang dan juga kerebahan dari joknya juga lumayan oke. Walaupun memang nggak bisa disatur kerebahannya lagi ya, tapi udah oke banget. Tambah lagi dia juga sudah dilengkapi dengan 3 headrest walaupun dia tidak ada armrest di tengah sini. Sisanya yang berubah adalah pada bagian door trimnya. Door trimnya walaupun di bagian atas tuh dia masih mirip-mirip dengan plastik-plastik keras, tapi di bagian tengahnya sini dengan motif warna biru dan jahitan asli, dia sudah pakai soft padding leather gitu. Jadi enak banget ini menaruh tangan di sini tuh nyaman banget. Ini mewah banget sih. Ini perubahannya signifikan banget pada bagian interiornya rasanya. Walaupun secara layout mirip ya, tapi penambahan bahan ini menjadi makin nyaman sih rasanya mobilnya. Enak nih kami taruh tangan di sini. Saya memang tengahnya nggak ada armrest ya, tapi ini udah cukup oke banget lah. Cup holder yang cukup besar di tengah sini juga masih ada dan sebuah tempat penyimpanan lagi. Kisi-kisi AC yang kita bisa atur buka dan tutupnya. Jadi di belakang sini kalian nggak akan takut kepanasan. Nice banget. Dan yang menariknya lagi, dia di bawahnya sudah ada 2 soket USB-C dan USB-A. Jadi sudah future proof banget dan sebuah kantong di bawah sini. Jadi untuk naruh HP-nya gitu ya. Jadi ini sekarang kelengkapan di belakang sini aja sudah makin lengkap sih. Lanjut pada bagian depannya, kita nyanyi dulu yuk. Ini karena since varian manual, kita injek kopling. Oke. Nah, wow, langsung kelihatan ya, ada head-up display. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, kita bahas dulu soal yang berkurang lah ibaratnya di sini. Pertama, memang sekarang speedometernya baru, tapi sekarang ambient light yang di belakangnya dari speedometer gitu jadi nggak ada. Jadi MID-nya walaupun besar, tapi kanan kiri itu kelihatan ada polosnya gitu ya. Karena itu sepertinya karena memang fokus dari mobil ini seperti dirubah untuk lihat ke arah head-up display-nya. Nah, dari pengurangan itu, sisanya semuanya kelebihan, bagus banget. Sekarang kalau kalian lihat dari layout dashboardnya, ini benar-benar berubah drastis, bagus banget layoutnya ya. Ini kami memang sudah lihat duluan di India sana ketika pertama kali diluncurkan, memang ini bagus banget sih. Ini layout Suzuki terbaru memang yang sudah dipakai di S-Cross di Eropa, terus juga dipakai di Baleno ini, terus juga Grand Vitara terbaru, Vitara Brezza terbaru. Memang sekarang rata-rata layoutnya udah jadi seperti ini, jadi makin mewah ya, lekukan-lekukannya tuh bagus gitu. Oke, mungkin kalian ada yang wondering, plastik-plastiknya itu gimana sih bang? Ini bagian ini soft touch apa enggak sih? Nah ini bagian ini keras ya, jadi bagian ini keras nih warna birunya ini. Tapi kalau kalian lihat sepintas itu kerasnya kayak bagian empuk sih, tapi walaupun pas dipegang ternyata ya keras. Di atas ini juga didominasi dengan plastik-plastik keras. Dan yang memang sih yang paling mengganggu kami adalah layar head unitnya.
Walaupun layar head unitnya nih sudah support Apple CarPlay, Android Auto, lengkap banget ya. Rem parkir mundur juga sudah ada di sini. Tuh, kelihatan gitu ya, sudah lengkap lah dibandingkan dengan Baleno terdahulu. Dan suaranya juga sudah lebih lumayan. Tapi dia secara size dia turun. Dia sekarang jadi 6,5 inci dan juga secara bentuk dia kayak kurang proporsional sih. Tapi memang lebih bagusnya dibandingkan dulu. Kalau dulu tuh kanan kirinya tuh masih dibuat warna abu-abu gitu. Kalau ini sekarang warnanya jadi kayak glossy gitu ya. Jadi kayak lebih terasa integrated tapi kayak kekecilan dan terlalu naik. Apalagi ada belakangnya ada tabungnya sih. Kalau yang di India sana tuh lebih bagus lah. Sistem entertainment Suzuki terbaru yang memang sudah disematkan di Suzuki secara global. Tapi yang masuk Indonesia ya mungkin Suzuki Indonesia ingin berbagi rezeki pada tukang aksesoris. Jadi dia pakai yang masih aftermarket. Gak apa-apa tapi udah ada Apple CarPlay, Android Auto. Nice. Keren banget. Dan tambah lagi setirnya sekarang sudah setir Suzuki terbaru. Sudah mirip dengan Suzuki XL7 nih. Ini layout setirnya sih XL7 banget ya. Karena bentuknya seperti ini, flat bottom. Dan aksennya tuh warna silver. Jadi XL7 banget. Tambah lagi sekarang di setirnya tidak hanya dia bisa tilt dan juga teleskopik. Karena Baleno juga dari dulu udah begitu ya. Tapi sekarang di setirnya sudah ada cruise control. Jadi nice banget. Ini mobil lengkap banget loh. Udah ada cruise control, lengkap banget. Lanjut lagi di atasnya, seperti kami bilang tadi, dia sudah punya head-up display. Dan head-up display-nya ini bisa menampilkan banyak banget ya, mulai dari speedometer, fuel consumption, jam, terus kita bisa lihat RPM, bisa lihat ya, kita bisa lihat dari sini. Wow, keren banget sih ini. Jam atau hanya speedometer doang bisa. Jadi lengkap dan kita bisa atur-atur juga posisinya mau setinggi apa, itu enak sih ini. Dan ini vivid banget cahayanya. Kalian pasti bisa tangkap nih dari kamera nih. Kelihatan. Ini vivid banget sih. Dia sayang banget untuk pasar Indonesia sepertinya memang banyak yang fitur yang tidak masuk. Dia banyak kelihatan yang agak kosong-kosong ya. Tapi at least sekarang sudah punya traction control. Jadi makin menarik lagi, makin bagus. Mungkin ini slot kosongnya untuk pasar Eropa yang mana sudah disematkan Suzuki Safety Support. AC-nya dia sudah, ya memang dari dulu Baleno udah paling lengkap ya. Dia sudah bisa mode semburan, auto climate control, lengkap banget sih depan sini. Dan USB colokan di sini sekarang udah nggak ada lagi colokan aux ya. Bagus, 12 volt socket di sebelah sini, kantong juga di sini dan ada sebuah tempat sini. Dan armrest ya juga bisa diatur sliding maju mundurnya. Bagus. Dan yang menariknya lagi, sekarang bagian atasnya nih kesannya kayak sama aja, tapi mulai dari spionnya aja sekarang sudah auto dimming. Nice. Jadi dia bisa elektrokromatik. Jadi kalau ketika malam hari kalian nggak kepancar tuh silau tuh. Dan tambah lagi di sun visornya sekarang sudah pakai kaca lengkap dengan lampu. Di kelas ini biasanya rata-rata di downgrade cuma ada di sebelah kiri dan cuma ada kaca tok gitu ya, nggak ada penutupnya. Ini sekarang sudah ada penutupnya dan juga sudah ada lampu. Ini biasanya di kelas premium. Bahkan ada tuh SUV medium yang harga 650 juta. Belum ada fitur ini. Wow. Keren. Sisanya overall memang perubahan drastis banget sih dari dashboardnya. Seperti kursinya aja, kontur joknya sekarang berubah, side supportnya makin mantep. Terus juga door trimnya juga sekarang sudah dominasi dengan jejetan asli dan juga soft touch. Jadi ini so far ini mewah banget sih. Dan selain eksterior dan interior, ada perubahan satu lagi yaitu pada bagian mesinnya. Let's go, kita cek. Kenapa menariknya? Yang menarik adalah mobil ini sekarang sudah berganti mesin. Jadi kalau bisa dibilang dia facelift, ini faceliftnya major banget sih. Depannya berubah, belakangnya berubah, interiornya berubah, mesinnya juga berubah. Biasanya Suzuki kalau ngasih facelift itu biasanya tipis-tipis. Ini bener-bener tebel banget. Dan memang kalau secara ingat umur dari si Baleno ini, memang harusnya tahun ini memang udah harus ganti generasi sih. Mungkin Suzuki masih terdampak dari Covid, jadi harus di faceliftkan sekali lagi. Tapi ini faceliftnya bener-bener major banget. Mesinnya sekarang tidak lagi menggunakan K14B yang tenaganya 92 PS dan torsinya 130 Nm. Sekarang berubah menjadi K15B mesin R3 XL7 yang mana menghasilkan tenaga 104,6 PS dan torsinya di 138 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 5 percepatan manual dan juga 4 percepatan otomatis. Ya, memang transmisinya masih yang konvensional, tapi K15B terkenal banget soal reliability-nya, efisiensinya, dan juga tenaganya. Bayangkan saja R3 dengan kondisi yang masih tanpa mild hybrid dengan K15B-nya saja dengan 4-speed AT, mampu menghasilkan akselerasi di 12,2 detik. Pada saat itu, hampir menjadi LMPV paling kencang.
Dan ketika dikasih mild hybrid makin kencang lagi. Nah di mobil ini, walaupun tanpa konfigurasi mild hybrid, tapi mobil ini menggunakan K15B ditaruh ke mobil yang lebih compact, lebih rendah, dan juga lebih ringan. Pastinya akan menghasilkan performa, efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan R3 dan juga XL7 yang menurut kami mereka itu sudah sangat baik sekali. Since kita sudah dipegangin kuncinya kayak gini ya. Kuncinya kayak Suzuki pada normalnya ya. Belum ada yang warna biru. Ini Suzuki paling baru masih kayak gini. Langsung aja kita bawa jalan-jalan mobilnya. Kita tes K15B di Suzuki Baleno dan kondisi transmisinya manual. Kami sangat berharap banget ini pasti tenaganya maksimal banget sini. Let's go. Wah, jujur ini tenaganya menarik sih. Dia halus ya, seperti layaknya R3. Dia bandingan suspensinya ya seperti layaknya Baleno juga, dia sudah lebih refine. Dan kalian lihat setirnya, udah nggak kayak Baleno terdahulu yang nggak balik ya. Ini masih balik sih, ini balik tuh. Jujur ini nice, bagus. Sekarang sudah lebih improve untuk urusan setirnya dan segala macamnya sudah lebih baik. Dan coba kita ya tarik sedikit, gimana rasanya? Kita coba tarik sedikit mobil ini. Nah, tarikan mobil ini ya lebih kenceng ya. Raungan mesinnya tuh mirip banget dengan Suzuki R3 yang sudah pakai K15B sama dengan XL7 juga. Tarikan bawahnya tuh sama banget ya. Tarikan suaranya, raungannya, semuanya sama persis Suzuki Baleno dan juga si XL7 dan juga R3. Jadi ini kami rasa kalau kami bisa dapat kesempatan untuk mengetes 0-100 dari mobil ini pasti lebih kencang dibandingkan dengan R3 dan juga XL7. Tebakan kami mobil ini at least paling lambat di 11 detik. Bahkan kalau versi manualnya kayaknya bisa di 10 detik atau sub 10 detik. Jadi ini menarik banget mobil ini. Walaupun sekarang speedometernya udah nggak ada lagi ambient light, nggak terlalu sekeren yang dulu ya menurut kami kalau speedometernya. Tapi sekarang karena ada head up display-nya itu memang fokus kita kayaknya dibuat di head up display-nya. Jadi lebih menarik, bagus banget dan kita tarik gini ya. Handlingnya lebih oke sih dan tambah lagi memang sekarang setirnya sudah balik. Jadi lebih enak sih ini. Ya, jadi bisa disimpulkan perubahan pada Baleno ini sepertinya kalau untuk Suzuki rasanya seperti all new sih. Karena biasanya kan seperti kami bilang tadi, Suzuki kalau ngasih facelift tipis-tipis. Seperti di R3 aja tipis-tipis ya kan. Di mobil ini perubahannya sangat luar biasa banyak. Seperti kita tahu umur Baleno ini memang sudah saatnya berganti generasi. Itu kenapa mobil ini sekarang di facelift keduanya perubahannya sangat luar biasa banget. Bisa dikatakan hampir all new lah. Tampangnya, depan, samping, belakang berubah hampir drastis walaupun masih menggunakan platform yang sama jadi masih agak mirip-mirip. Yang paling drastis adalah pada bagian interior berubah banget dengan fitur-fitur yang sangat lengkap dan pada bagian mesinnya yang sekarang sudah pakai mesin yang ada di XL7 dan juga di R3. Yang mana tadi kita rasakan, baru sebentar aja kami rasakan, kami langsung tahu mobil ini sekarang memiliki tenaga yang lebih bertenaga, lebih powerful dibandingkan dengan Baleno yang sebelumnya. Dan yang pastinya kami sangat berharap banget Suzuki Indonesia segera mempersiapkan tes unitnya jangka panjang agar kami bisa merasakan efisiensinya dan juga akselerasi dan performa dari mobil ini. Terima kasih pada Suzuki yang sudah mengizinkan kami untuk mereview Suzuki Baleno terbaru ini. Kalau kalian nih tertarik untuk membeli Suzuki Baleno terbaru, Suzuki Baleno facelift ini, kalian bisa hubungi aja Mbak Erika, nomornya ada di sini dan promonya menarik banget. Dengar-dengar baru launching aja udah ada diskon loh. Gila, pada mobil baru selengkap ini dibandingkan dengan rival-rival yang harganya udah di 300 jutaan, mobil ini harganya masih yang manual 262.900 dan yang otomatis di 274 jutaan saja. Jadi lebih terjangkau lagi dan tambah tadi yang kami bilang bahwa mobil ini ada diskonnya. Jadi hubungin aja Mbak Erika ya. Langsung aja kontaknya ada di sini dan pastikan dapat penawaran terbaik dari Mbak Erika. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian ini agak mager misalnya ketemu langsung sama salesnya atau misalnya mau nanya-nanya dulu nih, Baleno kurangnya apa segala macam, bisa langsung aja cek website kami di cvtindonesia.co.id. Nanti kami akan, kalian tuh tinggal tunggu aja di rumah kami yang urusin semua pembelian mobil kalian. Oke CVTs, gue Reza Rever. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.